Halo para otaku serkus Indonesia, kembali lagi dengan gue Anime Number One. Jadi seperti di judul ini video, gue kali ini bakal ngerekomendasiin anime buat kalian semua, yaitu 10 rekomendasi Best Anime Winter 2022 versi Anime Number One tentunya. Sangat-sangat dan gak kerasa banget kita udah sampai di penghujung 2021. Dan gak kerasa juga kita udah sampai di musim Winter 2022. Ngomong-ngomong soal anime Winter, buat kalian semua yang masih gak tahu anime Winter itu apaan, gue saranin lo buat nonton video yang ini dulu cuy. Karena sana gue udah bahas semua musim-musim yang ada di anime, seperti Spring, Summer, Fall, dan juga pastinya Winter. Pastikan kalian untuk nonton ya. Gue gak tahu ya, di Winter kali ini kayaknya banyak banget gitu loh anime-anime favorit yang lanjut season, kayak Attack on Titan dan juga Kimetsu no Yaiba. Ada juga anime-anime baru yang rilis dari mulai genre action, slice of life, romance, dan masih banyak lagi. Penasaran dengan animenya? Oke, kita langsung gas aja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi-rekomendasi anime-anime kedepannya. Jadi yap, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go, let's go. 私の手握り足りなかった? Oke, anime pertama yaitu Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2. Kabar gembira buat para pencinta anime yang lagi nungguin kabar terbaru terkait Attack on Titan Final Season. Lewat cuplikan video terbarunya terungkap tanggal penayangan anime yang sudah semakin dekat dengan akhir ceritanya ini cuy. Diperkirakan sih sekitar tanggal 10 Januari mendatang. Ya itu pun kalau gak ada hambatan sih. Seperti yang kita ketahui, Attack on Titan Final Season atau season keempat part pertama berakhir di episode 75 pada bulan Maret lalu. Di akhir episode 75 juga diumumkan bahwa episode selanjutnya akan datang kembali Winter atau musim dingin ini di channel NHK Kendala Jepang. Bakal semakin seru dan mengungkapkan banyak misteri di dunia Attack on Titan. Dan sekitar informasi aja, episode perdana atau pertama part 2 nantinya akan berjudul Danzai. Oke, anime kedua yaitu Kimetsu no Yaiba Yukaku Hen. Sebuah video promosi baru dari season kedua dari franchise Kimetsu no Yaiba telah terungkap cuy. Season 2 ini berjudul Kimetsu no Yaiba Yukaku Hen. Video tersebut mengkonfirmasikan bahwa pemutaran perdana season kedua akan tayang di Jepang pada tanggal 5 Desember. Ya udah kelewatan sih hehe. Tayangan perdana tersebut akan berdurasi selama 1 jam cuy. Miyuki Sawahiro telah terkonfirmasi akan mengisi suara Shitaki. Demon Slayer season kedua akan mengadaptasi Entertainment District Arc yang merupakan arc 8 dari manganya cuy. Entertainment District Arc membuat Tanjiro, Zenitsu, dan juga Inosuke menemani Hashira Tengen Uzui berpetualang ke Yoshiwara, sebuah distrik lampu merah yang tidak bermoral, tempat kejahatan dan juga aktivitas iblis merajalela. Tengen mencari istrinya hilang ketika menginvestigasi rumor soal iblis di daerah tersebut. Oke, nomor 3, Ariforeta Shokyoku Desekai Saikikyo Seiken Season. Bercerita tentang kelanjutan Hajime no Kumu Yue dan juga Xiaolia. Kehidupan biasa otaku Hajime no Kumu yang berusia 17 tahun terganggu ketika dia dan teman-temannya sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara teman-teman sekelasnya diberkahi dengan kemampuan mengesankan yang berguna dalam pertempuran, sedangkan Hajime malah diremehkan karena hanya mendapatkan keterampilan transpondasi rendah yang tidak memiliki kekuatan ofensif yang nyata cuy. Selama ekspedisi di Great Orcus Labyrinth, Hajime dikhianati oleh salah satu teman sekelasnya dengan menjatuhkannya ke dasar jurang. Meskipun dia selamat dari musim gugur, Hajime dihadapkan dengan monster yang mengancam dan kemalangan yang membuatnya berputar ke dalam mimpi buruk yang suram. Oke, nomor 4, Sono Bishoku Dol Wakoi Wosoru. Melalui situs resmi mereka, serial Sono Bishoku Dol Wakoi Wosoru sudah mendapatkan lampu hijau. Diperkirakan sih anime ini akan tayang pada bulan Januari 2022 mendatang. Trauma oleh insiden masa kecil dengan seorang teman yang mengecualikan kecintaannya pada boneka tradisional. Harapan pengrajin boneka Wakoi Gojo melewati hari-harinya sebagai penyendiri. Menemukan perlipur lara di ruang keluarga di sekolah menengahnya coy. Bagi Wakana, orang-orang seperti Marin Kitagawa yang cantik, seorang gadis trendy yang selalu dikelilingi oleh banyak teman, praktis adalah alien dari dunia lain. Tapi ketika Marin yang ceria tidak pernah malu melihat Wakana menjahit suatu hari sepulang sekolah, dia menerobos masuk dengan tujuan mengikat teman sekelasnya yang pendiam ke dalam hobi rahasianya, yaitu cosplay. Oke, nomor 5, Genjutsu Sugi Usano Okoku Seikenki Seiken Season.
Season kedua dari anime Genjitsu Sugi Usano Okoku Seikenki masih menceritakan tentang Kazuya, seorang pemuda yang tinggal di Jepang bersama seorang kakeknya saja cuy. Suatu hari sang kakek pun telah meninggal dunia. Kazuya merasa sedih karena harus hidup sebatang kara, dan pada akhirnya Kazuya pun mencoba mengikuti masuk PNS. Namun suatu saat ketika Kazuya sedang berada di perpustakaan, ada sebuah lubang yang membuatnya terpanggil ke dunia lain. Saat berada di dunia lain tersebut, Kazuya dipanggil sebagai seorang pahlawan dikarenakan kondisi kerajaan yang sekarang sedang mengalami krisis uang, makanan, dan juga sosial. Akhirnya ia pun dipaksa untuk menjadi seorang raja untuk menangani krisis tersebut. Oke, nomor 6, Karakai Juzo no Takagi-san, season ketiga. Anime komedi romantis Takagi dan Nishikita ini dijadwalkan akan mengudara pada musim winter Januari 2022 mendatang. Sebagai dilansir dari situs resmi dari manga buatan Shuichiro Yamamoto itu, pada Rabu 1 September 2021, anime Karakai Juzo no Takagi-san akan mendapatkan adaptasi layar lebar di tahun yang sama. Karakai Juzo Takagi-san merupakan anime adaptasi dari manga karangan Shuichiro Yamamoto. Anime ini menceritakan keseharian seorang murid SMP bernama Nishikata yang selalu dijahili oleh Takagi. Mereka sudah berteman sejak kecil, jadi Takagi benar-benar mengenal sikap hingga kebiasaan temannya itu. Takagi menggunakan pengetahuannya itu untuk memprediksi bagaimana reaksi Nishikata menghadapi setiap kejahilannya. Nishikata yang selalu kalah dengan kejahilan tersebut berjanji akan membalasnya suatu hari nanti. Oke, nomor 7, Vanitas no Carte Second Season. Menceritakan tentang vanitas yang dibenci oleh bangsanya sendiri karena lahir di bulan purnama biru. Pasalnya mayoritas vampir umumnya lahir di malam bulan merah tua. Dengan demikian vanitas digambarkan kesepian dan ketakutan. Oleh karena itu vanitas memutuskan untuk menciptakan buku bernama Book of Vanitas. Vanitas no Carte season kedua akan menampilkan Noe dan juga vanitas yang berhadapan dengan hantu dari masa lalu. Dikutip dari Funimation, jumlah episode untuk musim pertama telah diumumkan. Situs web resmi mengkonfirmasikan bahwa Vanitas no Carte season kedua akan menjadi anime split core dengan total 24 episode yang dirilis sebagai 8 volume Blu-ray atau DVD cuy. Vanitas no Carte dipastikan akan mengambil jeda siaran selama 3 bulan, yang berarti part kedua akan dirilis pada Januari 2022 mendatang atau musim anime winter 2022. Oke, nomor 8, Princess Connect Redrive season kedua. Anime ini diadaptasi dari seri game dengan nama yang sama cuy. Meskipun kayak game rilis Princess Connect Redrive sebagai game RPG smartphone, serial animenya juga ternyata cukup bagus cuy. Princess Connect Redrive season kedua menjadi salah satu anime yang ditunggu yang akan rilis tahun depan. Berlatar di Astrea, berfokus pada Yuki yang suatu hari jatuh dari langit tanpa ingatan apapun. Namun Kokoro menemukannya. Ceritanya sendiri mengikuti petualangan mereka saat mereka bertemu orang baru, menjelajahi dunia dan mencoba mengungkap ingatan si Yuki. Menurut informasi yang gue dapat, Princess Connect Redrive season kedua akan tayang perdana di Tokyo MX PS11 dan KBS Kyoto pada tanggal 10 Januari 2022. Oke, nomor 9, Mahuka Koko no Rutoshe Chokoku Hen. Mahuka Koko no Rutoshe menceritakan Tatsuya dan juga Miyuki Shiba yang merupakan saudara kandung yang akan terdaftar di sekolah menengah pertama. Miyuka mendapatkan hasil yang luar biasa sedangkan Tatsuya sebaliknya. Meskipun begitu, Tatsuya Shiba memiliki kemampuan teknik yang luar biasa, kemampuan tempur fisik dan juga teknik sihir yang unik. Melihat Miyuki dan Tatsuya sekarang mungkin akan sulit membayangkan mereka sebagai apapun selain saudara kandung yang penuh kasih. Tapi nggak selalu seperti itu coy. Hingga 3 tahun yang lalu Miyuki selalu merasa tidak nyaman berada di dekat kakak laki-lakinya. Anggota keluarga mereka yang ingin memperlakukannya tidak lebih baik dari seorang pelayan rendahan. Meskipun dia adalah penjaga yang sempurna mengawasi Miyuki saat dia menjelajahi kehidupan sekolah menengah yang normal, tapi yang benar-benar mengganggunya adalah dia tidak pernah menunjukkan emosi atau pikirannya sendiri. Oke, nomor 10, Sasaki to Miyano. Diadaptasi dari manga karya Sho Harusono dengan judul Sasaki to Miyano. Menurut informasi yang gue dapat dari situs resmi Kadokawa, anime TV yang berjudul Sasaki to Miyano ini akan dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2022 mendatang. Miyano adalah seorang siswa SMA yang diam-diam seorang penggemar BL cuy. Ia cukup bergairah dengan hobinya namun tidak membagikannya dengan orang lain dengan mudah. Hingga di sebuah kesempatan bertemu dengan senpainya bernama Sasaki yang membawa pertemanan terbaru. Sasaki tidak mengetahui apa itu seme dan juga uke, atau mengapa ia seharusnya khawatir saat Miyano mengancamnya untuk menggambarkan doujinshi yang terdapat dirinya. Namun ia tertarik untuk mempelajari hobi teman lucu terbarunya ini.
Karena kalian semua yang baik yang bersedia buat nonton video ini sampai habis, maka dari itu gue bakal kasih bonus 2 new winter anime 2022 lagi yang layak untuk ditonton. Okan pertama, Tensei Ouchi no Akachi Koka Seisei Jutsu. Menceritakan tentang seorang pangeran muda bernama Wen dari sebuah negara bernama Natra. Negara ini sangat lemah dan juga kecil, sehingga ketika ayahanda Wen meninggal dunia, negara ini berada dalam situasi yang sangat buruk, terutama dengan tidak adanya sumber daya alam ataupun kekuatan ekonomi dan juga militer yang kuat. Kondisi dengan hutang besar itulah yang membuat Wen sadar untuk berjuang demi mencapai impiannya itu, yaitu hidup santai dengan tenang. Hal tersebut dicapai dengan satu hal, menjual negaranya. Sayangnya halangan terbesar dalam mencapai impiannya adalah kepintarannya dia sendiri, sehingga ketika ia ingin segera mencapai impiannya yang ia idamkan itu, ia justru semakin sering mendapatkan apresiasi dari rakyat negaranya. Hal tersebut malah membuatnya kesulitan mencapai impiannya. Oke, nomor 2, Kenja no Tenshi wo no Naru Kenja. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Kagami Sakimori yang berperan sebagai Dumbrov dalam game FRM RPG Arc Egg Online. Ia pun termasuk salah satu dari 9 wishmen dalam game tersebut. Namun setelah tertidur saat bermain, ia dipindahkan ke sebuah dunia game fantasi dan tidak dapat keluar dari sana. Ia pun berubah wujud menjadi seorang gadis lugu yang cantik. Ia kini mengaku sebagai Mira, murid wishmen agar tidak kehilangan martabatnya sebagai Dumbrov, dan berkeliling dunia untuk mencari 9 wishmen lainnya atas permintaan Raja Salomo. Diadaptasi dari light novel yang ditulis oleh Hiroshige Ryusen di situs web novel Satsuka Ninaro pada bulan April 2012. Serial animenya sendiri akan diarahkan oleh sutradara Ketaro Monotaka yang diproduksi oleh studio produksi anime studio Akkad. Oke, berikut adalah 10 anime terbaru 2022 versi anime number 1. 10 plus 2 new anime 2022 maksud gue. Gimana guys, dari 10 plus 2 top anime ini mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Buat kalian yang pengen request, tinggal kalian request aja di kolom komentar. Ntar bakal aku buatin videonya. Oke, sekian dari gue, anime number 1. Salam Indonesia menuju Wibu.